Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa nih, yaitu Islam, Sains, dan Islamisasi Psikologi. Nah, karena di materi ini pembahasannya ada banyak nih, jadi kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Islam sebagai disiplin ilmu. Oke, jadi Islam ini adalah sebuah agama yang samawi atau turun dari langit berlandaskan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya melalui para rasul. Nah, agama Islam ini juga punya seperangkat nilai nih, ada 5. Yang pertama yaitu nilai positif atau wajib, yang artinya jika dilakukan maka mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Yang kedua, ada nilai semi positif atau sunnah, yaitu dianjurkan untuk dilakukan daripada ditinggalkan. Terus yang ketiga, ada nilai netral atau mubah, yaitu nggak ada anjuran atau larangan tertentu dalam pelaksanaannya. Yang keempat, ada nilai semi negatif atau makruh, yang artinya lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Dan yang terakhir ada nilai negatif atau haram, yang artinya jika dikerjakan maka akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Nah, nilai Islam juga punya beberapa ciri utama nih. Yang pertama, bersifat doktrin yang diturunkan oleh Tuhan. Yang kedua, kebenarannya bersifat mutlak dan tidak boleh dibantah oleh logika apapun. Yang ketiga, keberlakuannya bersifat menyeluruh tanpa membedakan satu sama lainnya. Dan yang keempat, masa berlakunya abadi, artinya gak ada fase atau periode tertentunya. Nah, keberartian Islam ini bagi umatnya bersifat gak hanya pada aspek kredo atau keimanannya dan aspek ritus atau keibadatannya aja, tapi juga meliputi seluruh dimensi dalam kehidupan manusia. Nah, Islam ini sumber pengetahuannya ini gak terbatas banyaknya, maka dari itu upaya untuk menjadikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah sebuah keniscayaan. Terus untuk permasalahan yang timbul itu bukan cuma dari segi ontologis dan aksiologisnya, tapi dari epistemologinya gitu. Bagaimana penyajian materi yang dilakukan secara ilmiah. Nah, untuk menghilangkan problem tersebut, maka perlu membangun paradigma atau metodologi keilmuan sendiri gitu dalam Islam. Nah, untuk penggunaan paradigma sains modern dalam konteks ini itu jadi nggak relevan karena tiap-tiap paradigma atau metodologi ini punya kriteria yang belum tentu sama gitu. Untuk pengetahuan masalah-masalah sam'iyah dan ghaibiyah atau hal-hal gaib seperti ruh, wahyu, malaikat, jin, setan, kehidupan setelah mati, akhirat, surga dan neraka itu kan adalah masalah-masalah yang nggak tersentuh oleh sains tapi jadi objek kajian dan kepercayaan dalam agama gitu. Nah, dengan paradigma keimanan terhadap doktrin ilahi, maka masalah apapun yang ada dalam Islam termasuk masalah sam'iyah dan ghaibiyah tadi itu dianggap selesai dan terjawab gitu. Tapi dengan paradigma empiris, objektif, rasionalistik dan positivistik gitu, sebagaimana yang berlaku pada tradisi sains modern. Nah, dalam Islam ilmu itu merupakan produk akal budi setelah individu mengetahui dan memahami ayat-ayat Allah, baik itu qauliyah atau verbalnya maupun kauniyah atau non verbalnya. Nah, manusia dengan kekuatan akal budi yang diberikan oleh Allah ini nggak akan mampu untuk menciptakan ilmu gitu, namun hanya mampu untuk mengungkap atau menemukan ilmu, karena ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atau nama lainnya Al-Alim. Nah, jadi diakui bahwa pada prinsipnya itu nggak ada dikotomik antara agama dan sains gitu, karena keduanya sama-sama bersumber dari ayat-ayat Allah. Kalau agama ini bersumber dari ayat-ayat qauliyah atau dinullah,
Nah, kalau sains ini bersumber dari ayat kauniyah atau sunatullah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang antara Islam dan psikologi. Nah, psikologi Islam ini secara terminologinya itu menimbulkan berbagai macam interpretasi. Interpretasi yang pertama adalah psikologi Islam disamakan dengan psikologi agama. Nah, kalau kita bedah nih, psikologi agama itu adalah salah satu cabang psikologi yang artinya kedudukannya itu sama dengan cabang psikologi lain seperti psikologi kepribadian, psikologi pendidikan, psikologi sosial, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan psikologi Islam ini adalah salah satu mazhab psikologi yang kedudukannya itu sama seperti aliran psikologi lain, kayak psikoanalisa, behavioristik, humanistik, dan lain sebagainya. Nah, interpretasi kedua adalah psikologi Islam dipandang sebagai mata kuliah. Nah, kalau sebagai mata kuliah, psikologi Islam ini bisa ditemukan di institut atau universitas berbasis Islam gitu. Nah, kalau untuk mata kuliahnya sendiri itu sebutannya bisa beda-beda. Ada yang sebutannya psikologi Islam, ada yang sebutannya Islam dan psikologi, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke interpretasi ketiga, yaitu psikologi Islam dipandang sebagai suatu cara pandang, pola pikir atau sistem pendekatan dalam psikologi. Dan keempat itu adalah psikologi Islam dipandang sebagai lembaga. Nah, kalau sebagai lembaga, psikologi Islam ini adalah lembaga psikologi yang concern dalam melahirkan dan mengembangkan mata kuliah atau mazhab psikologi Islam gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu islamisasi psikologi. Nah, islamisasi psikologi itu apa sih? Islamisasi psikologi adalah upaya untuk meyakinkan para psikolog muslim agar menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dan juga tolak ukur kebenaran ilmiah psikologi. Nah, kenapa yang diislamisasi psikologi? Itu karena ada kedekatan antara psikologi dengan nilai dan norma agama itu sendiri. Dan disinilah ada upaya pemisahan antara psikologi barat dan psikologi Islam. Kalau di psikologi barat itu kan memfokuskan ke kategori fisik dan psikis, tapi nggak membahas tentang ruh. Selain itu, psikologi barat juga mengklaim bebas nilai gitu. Sementara psikologi Islam ini nggak bebas nilai dan juga ditegakkan atas nilai dan norma Al-Quran. Nah, dengan islamisasi psikologi ini juga perlu dilakukan reorientasi terhadap epistemologinya nih, bahwa sebenarnya sumber ilmu itu nggak hanya dari rasio dan empirisnya, tapi juga dari wahyu gitu. Nah, dalam konteks ini juga perlu ditegaskan bahwa Islam itu sama sekali nggak menolak cara berpikir empiris dan rasionalis, tapi Islam menganjurkan untuk mengadakan observasi dan eksperimen seperti yang tertera pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Nah, selain itu, Islam juga menganjurkan untuk menggunakan akal dan intuisi seperti yang tertera pada Quran Surat An-Nahl ayat 78. Nah, dengan demikian dalam islamisasi psikologi ini, para psikolog muslim tetap bisa menggunakan metodologi psikologi yang ada gitu, dan juga dituntut untuk menjabarkan konsep-konsep Islami yang berkaitan dengan psikologi ke arah teori psikologi Islam gitu. Nah, untuk aliran-aliran psikologi yang mungkin kita tahu itu ada psikoanalisa dari Freud yang memandang bahwa manusia adalah makhluk yang hidup atas dorongan atau id, dan memandang manusia ini sangat ditentukan oleh pengalaman gitu. Terus ada juga aliran behavioristik yang memandang manusia itu sebagai makhluk yang selalu dikondisikan oleh pengaruh lingkungan di luar dirinya. Terus ada juga aliran humanistik yang memandang manusia adalah dinamis dan mempunyai kekuatan kreatif gitu. Humanistik ini kan memandang manusia itu bukan makhluk yang pasif, tapi makhluk yang sadar dan mandiri gitu. Nah, dari tiga aliran psikologi yang tadi disebutkan itu
terlihat ya ada perbedaan tentang hakikat manusia gitu. Nah, sementara pandangan Islam tentang manusia ini harus merujuk pada Al-Quran itu sendiri gitu sebagai wahyu dari Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, kalau menurut Al-Quran, manusia itu pada dasarnya fitrah, baik, dan suci. Nah, meskipun memang daya tarik keburukannya lebih besar daripada daya tarik kepada kebaikannya, tapi meskipun begitu, potensi positifnya ini lebih besar daripada potensi negatifnya gitu. Nah, jadi dalam psikologi Islam ini bermaksud untuk menjelaskan siapa manusia, dimulai dari menjelaskan apa kata Tuhan gitu tentang manusia. Karena untuk menjelaskan siapa manusia itu kita nggak bisa semata-mata mendasarkan diri pada perilaku manusianya aja gitu, tapi kita bisa pahami dari dalil-dalil tentang perilaku manusia yang ditarik dari ungkapan Tuhan gitu. Nah, adapun sikap psikolog muslim terhadap gagasan islamisasi psikologi ini ada 5 nih. Yang pertama ada sikap apatik, yang kedua itu sikap antagonistik, yang ketiga itu sikap fanatik, yang keempat sikap sekularistik, dan yang kelima itu sikap idealistik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu tentang tujuan dan fungsi psikologi Islami. Nah, psikologi Islami ini mengarahkan manusia untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadiran psikologi Islami ini dipenuhi dengan suatu misi besar, yaitu menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia untuk memenuhi kebutuhan alaminya dan kembali pada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Nah, gagasan psikologi Islam ini juga harus mendapatkan dukungan dari kaum muslim, terutama para psikolog dan calon psikolog muslim gitu. Nah, para psikolog dan calon psikolog muslim ini harus mengakui adanya sumber pengetahuan lain selain rasio dan empiris, yaitu wahyu gitu. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai materi Islam, sains, dan islamisasi psikologi. Semoga apa yang aku bahas tadi di video ini bisa diterima dan juga menjadi wawasan bagi teman-teman semuanya yang nonton. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata, karena bagaimanapun juga aku masih belajar dalam hal ini. Baik, kalau gitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.